Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pada perayaan Ekaristi Minggu biasa ke-16 ini, seperti tadi saya ungkapkan di awal, kita disadarkan bahwa di dalam hidup kita ini ada banyak tegangan. Kalau tegangan itu tidak diolah dengan baik, maka akan menjadi ketegangan, dan itu tidak baik. Bapak Ibu, kita bisa membaca karena ada lampu. Kalau lampunya dimatikan, lalu gelap. Itulah listrik. Listrik bisa menyalakan lampu karena ada tegangan positif dan negatif. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar itu mau menggambarkan itu, dan yang kita baca adalah Injil Lukas. Lukas senang dengan menampilkan tegangan-tegangan di dalam kehidupan. Masih ingat cerita mengenai anak yang hilang dan anak sulung yang tidak hilang? Kita kalau membaca Injil Lukas bab 11, kita juga akan melihat bagaimana Lukas menampilkan tegangan antara dua anak laki-laki. Yang satu disuruh oke, tetapi tidak menjalankan. Yang satu disuruh nggak mau, tetapi lalu menjalankan. Dalam Injil Lukas juga ada tegangan. Ditampilkan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama menerima kabar soal kelahiran. Yang satu namanya Imam Sakaria yang sedang bertugas di tempat ibadat. Tetapi Sakaria adalah orang yang suka komentar, maka lalu karena komentar itulah tidak nyambung, dan tidak nyambung oleh warta malaikat itu namanya bisu. Jadi kalau ada orang diajak ngomong tetapi nggak nyambung, itu bisu. Walaupun bisa ngomong. Contoh lain itu Nikodemus, saya diterake, saya orang muda. Maka kita bisa membaca diri kita. Nah, aku diterake, saya radon. Itu berarti leluhur Anda adalah Nikodemus. Maria ditampilkan lain untuk mengimbangi Sakaria yang tidak suka komentar tetapi membaca dalam hati. Maka ketika menerima kabar dari Gabriel malaikat, dia tidak langsung komentar tetapi bertanya dalam hati. Tegangan Sakaria dan Maria. Hari ini Lukas menampilkan tegangan antara Marta dan Maria. Sekali lagi yang dibaca adalah Injil Lukas. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau tidak hati-hati membaca Injil ini,
lalu kita akan mengatakan Marta jelek, Maria baik. Oleh karena itu, membaca kisah mengenai Marta dan Maria tidak cukup kalau hanya membaca Injil Lukas. Gambaran tentang Marta dan Maria, orang yang bersaudara ini, masih tambah satu, Lazarus, mesti dilengkapi dengan membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes kisah mengenai keseripahannya si Lazarus. Marta dan Maria berbeda di dalam menanggapi kematian Lazarus. Kalau di sini Marta sibuk melayani Yesus, sementara Maria duduk tenang-tenang malah ngobrol dengan Yesus. Tetapi dia dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa? Mendengar. Nah, kalau kita membaca Injil Yohanes, Marta akan lebih positif. Karena Marta tidak terjerat oleh kesedihan, sementara Maria masih sedih dan baru jenggelek itu orang apa sih bisa menemui Yesus. Setelah ditanya, guru menanyakan kau, maka Maria baru kemudian menemui Yesus dalam perjalanan itu. Yang menarik saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes itu cerdas. Baik Marta maupun Maria menurut Injil Yohanes itu sama-sama mengungkapkan iman yang sama, kalimatnya sama. Guru, seandainya apa ada di sini, Lazarus tidak mati. Itu mulut Marta, itu mulut Maria. Maka saudara-saudari yang terkasih, baik Marta yang adalah orang yang sibuk maupun Maria yang adalah pendiam, sama-sama dipanggil untuk beriman yang sama. Itulah tegangan dalam hidup kita. Kita acap kali ditarik-tarik untuk banyak mendengar seperti Maria, tetapi kita juga sering ditarik-tarik untuk sibuk dan lupa untuk berdoa. Mana yang benar? Dua-duanya itulah realita hidup. Hidup di antara tegangan dua kutub itulah kehidupan. Antara kita harus mendengarkan sabda Tuhan dan sibuk dalam pelayanan, dua kutub inilah tempat kita hidup dan berdinamika. Lalu seperti kutub positif dan negatif dalam listrik. Kalau itu tidak ada lampu. Selanjutnya, renungkan menurut keyakinan dan agama Anda masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, terlebih umat di Sumber, kecuali yang teman-teman OMK, ada berapa banyak? Bisa tunjuk jari. Yang bersama mungkin, oh siji, loro, panitia, yang di luar kan? Oh, ada banyak di luar ya. Selamat datang di Gereja Sumber. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman OMK sedang dibekali oleh Komisi Kitab Suci bekerjasama dengan Komses KS ya, untuk berketerampilan dalam bermedia dan berwartaan. Begitu kira-kira ya. Karena mereka tidak punya, bapaknya sedang studi, bapaknya itu Romo Graha, lalu mereka adalah anak tanpa hidup begitu ya. Si penting duit bapak dewi. Nah, selamat untuk teman-teman bekali dengan baik-baik supaya bisa menjadi pewarta-pewarta yang unggul dalam gereja. Gereja masa depan adalah Anda, kaum muda, yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Kita yang tua-tua ini ya perlu diakui tua, Romone tua, Pak Joko Legowo masih muda ya. Ya, semua yang ikut pembekalan ya, semoga memikirkan bagaimana pewartaan dalam gereja itu sungguh-sungguh mendapat tempat dengan berketerampilan dalam bermedia. Saudara-saudari yang terkasih, kita berlanjut. Kalau minggu lalu temanya dengan minggu sekarang kita berlanjut. Saya mau mengajak untuk menyadari bahwa gereja itu hadir untuk menjadi penyalur rahmat Allah. Apa yang menjadi dasarnya adalah bahwa Kristus itu datang untuk menegakkan kembali hukum kasih yang oleh bangsa Yahudi
dengan segala kemantapan mereka merasa cukup dengan ketaatan maka akan selamat. Tetapi lalu melupakan cinta di dalam hidup beragama, maka jatuh pada aturan-aturan, dan itu dijaga oleh orang-orang kelompok tertentu yang namanya kaum Farisi. Yesus hadir untuk membunyikan lagi hidup beragama itu bukan untuk sekedar aturan, tetapi mengalami kebahagiaan karena dikasih Allah. Itulah sebabnya Yesus itu membuat dua keputusan untuk membelokkan arah visinya. Pertama, ia memilih aliran Yohanes, maka ia ikut dibaptis oleh Yohanes. Tetapi ia tidak berlanjut di situ, ia mendirikan aliran sendiri, yaitu aliran kerajaan Allah. Maka kata kunci dalam hati dan hidup Yesus adalah belas kasih. Orang-orang pada zamannya tidak mengalami kasih, ditegakkan lagi pengharapannya, dan Yesus mewujudkan belas kasih Allah. Maka kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab suci Injil, ada banyak kata tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus itulah yang kemudian dilanjutkan oleh gereja. Maka gereja berfungsi melanjutkan, menyalurkan kasih Allah itu. Dan itulah sebabnya dalam gereja Katolik, gereja memahami bahwa keselamatan ini untuk semua. Bahkan kalau ada yang tidak baik pun ditarik-tarik supaya menjadi baik. Kalau ada yang hilang pun mesti dicari supaya tidak satu pun tercecer, seperti kata Yesus. Lalu gambaran kasih Allah itu digambarkan dalam Injil Matius, seorang gembala yang punya 100 domba, yang satu hilang, yang 99 ditinggal, dan si gembala mencari yang hilang itu. Jangan dibaca harafiah. Ini kalau seorang gembala yang 99 ditinggal, lalu yang satu yang hilang dicari, yang 99 bisa diterkam macan itu, jangan ditangkap harafiah. Itu mau menggambarkan betapa hati Allah itu seperti itu. Harus semua selamat. Dan gambaran tentang itu selamat dunia akhirat. Keselamatan itu digambarkan sebagai perjamuan. Maka baik kalau kita mengutip dan menyadari dalam Yesaya bab 25 ayat 6 itu ada kalimat yang bagus untuk menggambarkan Allah itu memberikan keselamatan untuk semua. Gunung Sion jadi pangeran ing alam sawegung bakal yoso bojono kanggo sakabehing bangsa. Di Gunung Sion Tuhan menyediakan jamuan bagi segala bangsa. Kalimat pentingnya segala bangsa. Bukan bagi bangsa terpilih Israel, bukan, tapi bagi segala bangsa. Itu keyakinan dan pewartaan Yesaya 7 abad sebelum Yesus hadir, mengatakan bahwa keselamatan Allah itu untuk semua. Gereja melanjutkan itu lewat pelayanan sakramen dan sakramental. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan keyakinan gereja untuk menjadi berkat bagi siapapun dan apapun itu, sehingga ia menjadi penyalur rahmat Allah, itu dikunci. Sekali lagi dikunci dan digarisbawahi dengan kalimat akhir dari kitab hukum gereja, Salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi. Ini untuk mengatakan jangan sampai ada yang terbuang. Nah, kalau ngomong soal salus animarum suprema lex, itu mungkin baik dijelaskan dengan sebuah contoh pastoral. Kalau para imam itu mestinya tahu ini. Nah, lalu kasusnya begini. Ada seorang bapak-bapak itu sudah sakratul maut. Keluarganya meminta imam itu untuk menerima sakramen pengurapan. Tetapi semua orang tahu bahwa bapak ini punya selingkuhan. Sudah publik. Menurut hukum gereja dalam situasi normal, orang yang dalam kondisi berdosa tidak boleh diberi sakramen. Jadi bojone kuwi siji, tambahane
loro. Tambah iki tegese sing ora resmi. Sudah publik, maka ini menjadi batu sandungan. Maka kalau dia minta sakramen tidak diberi. Kalau situasi normal, karena situasinya itu tidak normal dalam kondisi sakratul maut si orang ini, maka sakramen pengurapan orang sakit mesti diberikan demi jiwa orang itu. Maka ketika minta kepada seorang imam, terus imamnya berkata, loh, wonge perkawinane piye? Nggih perkawinan jane mboten sah Romo niku nikah sing kedua niki mboten cara Katolik. Oh. Ya disah sih perkawinane kok tak kayane minyak suci. Inilah contoh Romo yang goblok dan kowal. Artinya dia tidak membaca jiwa hidup seorang imam yang adalah penyalur rahmat. Dan itu sungguh terjadi. Menarik bukan? Sepeda yang baru terjadi 1 jam langsung bisa lompat antar pulau. Lalu saya ditegur antar pulau. Romomu piye to kono? Kok ngono ora gelem nampake kok apa minyak suci. Lalu saya sebagai baca wis tak tandangi kok tenangno wae pikirmu. Saya mau mengatakan apa? Imam pun kalau tidak belajar bisa ketok ngangok. Bapak Ibu tak ngomong? Ngawak ya? Ngono kuwi lho. Dadi weruh nek ora sadar. Ngono. Karo buka sikilmu. Nek nak kuwi mlaku nganggo bahaya. Iso klebon lalu. Saudara-saudari yang terkasih. Selain itu mari kita bersyukur bahwa Paus sebagai pimpinan gereja sedunia itu mendoakan dunia setiap bulan berganti tema. Itu yang disebut ujung umum. Kalau dulu ada 3, ujung umum, ujung misi, lalu yang ketiga ujung gereja setempat. Nah, lalu sekarang dijadikan 1, ujung gereja universal. Maka saya beri contoh saja untuk bulan Juli ini. Ujung gereja universal itu apa? Artinya untuk menjadi penyalur rahmat, seorang pimpinan mengajak anggotanya untuk mendoakan ujung tertentu. 1 bulan berbeda bulan berikutnya. Bulan Juli saya baca ujung gereja universal, menghargai warisan lansia. Maka berbahagialah para kaum tua-tua. 1 bulan ini Anda didoakan. Doanya berbunyi begini. Kita berdoa untuk para lansia. Apakah ada lansia di sini? Pada mereka kita dapat merasakan kembali akar hidup dan warisan berharga. Semoga pengalaman kebijaksanaan mereka, kebijaksanaan mereka loh buat. Ini ya kadang-kadang nama sing bijak-bijik. Mereka membantu kaum muda untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Nah, itu ujung umum gereja sedunia. Ujung gereja Indonesia, temanya kebalikannya, kegelisahan anak muda. Berbahagialah orang muda dan orang lansia untuk bulan ini. Kita berdoa semoga gereja memberi perhatian khusus kepada anak muda yang kalau tidak termasuk nggak usah tersinggung, depresi, gelisah, putus asa, kehilangan harapan, mungkin karena apa? Ditinggal pacar, karena masa depannya nggak jelas, karena pandemi. Itu bulan Juli. Bulan Agustus misalnya, gereja universal mendoakan selama bulan Agustus untuk kaum yang berusaha kecil dan menengah, soal pelaku ekonomi. Sementara gereja Indonesia sarana penyaluran donasi yang terpercaya, nah, supaya tidak seperti ACT. Iya, ini dibayarkan bulan Agustus. Nah, aku bisa tak tambahin nasi Agustus. Semoga pengumpulan dana-dana gereja tidak dikorupsi oleh orang-orang Katolik sendiri sehingga gereja terpercaya, dan semoga orang-orang yang korupsi di gereja Katolik cepat bertobat. Kalau tidak, nanti kalau didatangi Petrus malah dituding mati ya. Misalnya kuwi tambahan wae. Soalnya nek kok bisa para rasul bab 5 ditakoni Petrus, lho kowe kok kudune setar 100 sampeyan 75 sing selawe Nabi ora ngaku. Ananias aja ngomong ngapusi ya kok yo mati.
bojone ditakoni nek bela sing lanang takoni ngaya mati hati-hati nek sesuk Petrus dadi ketua KPK. Iya kena Petrus nih nakone nek ra dijujur iso marane mati. Beda nak karo Agustinus. Nah Agustinus paling-paling dijawab dia apa sih paling-paling kok gatelen nang omahnya. Saudara-saudari yang terkasih. Nah, gereja menghayati diri sebagai penyalur rahmat. Dalam hal mana? Itu nampak dalam pelayanan sakramen dan sakramentali. 7 sakramen secara yuridis itu kan mengiringi ritme hidup atau siklus hidup. Kita pernah lahir, maka diiringi, didampingi, dimodali, diteguhkan oleh sakramen kelahiran, namanya sakramen baptis. Itulah sebabnya sakramen baptis disebut gerbang bagi sakramen lain. Artinya harus yang pertama ia diterima, harus yang pertama diterimakan. Makanya dulu pernah ada Romo nyuwun minyak suci, ono umat minyak suci. Terus awalnya dibaptis suruh kene. Kira-kira mau mati nyuwun minyak suci, wongnya sing njaluk urung baptis. Nah, sing bener apa? Ya dibaptis darurat. Nek nyuwun minyak suci ora perlu. Baptis darurat iki fungsine kaya minyak suci menghapus dosa. Kuwi wong Katolik ora ngerti artine. Oh, aku ora dadi romo aku ya. Ora. Mulane nek aku dadi romo dadi orang aku ya dadi yo. Sapa sing ngomong? Ngawur wae. Nang kene ana loro gedhe lo cilik lho mengarepane. Jadi nak jadi romo kuwi kandidat supaya naik kelas supaya tidak. Ngene kan? Ono. Iki fakire ana loro ditane. Engko arep kula nuwun karo pamitan. Ya mau disiapke tisu bagi akan menangis. Disiapke pintu bagi akan kula nuwun gitu. Ini yang satu berbobot, yang satu sedang dalam perbaikan. Frater yang baru nggak usah khawatir. Targetnya jangan seperti yang lain. Masing-masing kita dipanggil menurut ukuran kita masing-masing. Wes kok tak bacoke ndak malah ono dagelan maca frater. Dalam hal makanan, ketika bayi itu harus diberi makan, lah kita juga diberi makan rohani. Itu namanya sakramen Ekaristi, mulana komuni pertama. Sekaligus bentuk kebersamaan. Kedewasaan diiringi dengan sakramen kasantosan. Atau sakramen mulia prisma, toko. Sakramen penguatan. Agar ngomong sakramen kasantosan inggih menika sakramen krisma sing ngomong sapa. Barang kleru kok diterus-teruske. Yang betul sakramen penguatan. Minyak yang diterima minyak krisma. Oh. Wah, kita mana ngomong dikirane wis sampo mana dadi katolik prokon mriki bakone sakramen penguatan boten bisa kok sakramen krisma. Salah. Sakramen penguatan. Maka bagus dalam bahasa Jawa sakramen kasantosan. Pilihan hidup. Kalau mau jadi imam, ya silakan. Maka sekaligus saya menawarkan mewakili romo-romo di seminari. Tahun ini sing daftar sithik. Mbok tahun sesuk sing akeh. Kuwi sing do latihan medsos karo komsos mbok sesuk tahun arep do daftar seminari. Setuju? Saya jawab ini bersangkutan. Oh kalau Bapak Ibu tolong mendoakan untuk hidup suburnya panggilan. Tuhan kami berdoa semoga banyak panggilan yang jangan anak saya, tetapi anaknya prodiakon saja itu ini. Lah anakmu, anak saya jangan, anak saya cuma satu. Ya mulai gue aja siji loro bareng ora, aja loro telu. Kuwi keluarga-keluarga yang loro siji ngono ada anake sing akeh. Banyak anak banyak ngawur masalah. Banyak rezeki ya opo. Banyak masalah. Iya toh?
Saya itu kan 2 bersaudara. Ibu saya wah cah loro ya ora loro, ambiyen kowe ya nek brojolke ya ping pindho to. Ayo ngono. Tenang wae, ibu ora bakal bales aku wis mati. Pindah itu mau jadi imam, mau jadi religius, ngerti religius. Biarawan, biarawati, ngerti? Sultan Buddha, imam tarekat itu biarawan, biarawati. Itu kan ono cerita lucu toh. Tahu tak cerita toh, ono Buddha harus ngirim komuni. Ku cepet-cepet lali bawa surat apa SIM. Terus gandeng langgar lalu lintas, terus dicegat Pak polisi orang katri. Terus Buddha ngomong, saya ini biarawan, mau kirim komuni ini orang sakit toh. Polisinya kan biar aja atau biar mau biarawan, biar kami ramusan ngono. Melalui orang sanggaya, biarawan mundur bebas dari portal lalu lintas. Gue ngelanggar lampu merah kok. Udah polisi ini yang mau biarawan, biar malam orang usan. Ya, sing koplas apa namanya? Dan atau kaum awam tokoh. Corak hidup dan pilihan hidup. Sing arep rapi ya rapi ya, sing arep dadi romo ya dadi romo, sing dadi biaran-biaran ya dadi biaran-biarawati. Tugas paling berat itu jadi awam, menyucikan dunia. Paling penak jadi kaum kleros, memimpin. Mula aku milih kuwi. Iya kan? Lalu jadi kaum awam, jadi bapak apa? Menyucikan sestri, menyucikan anak, menggunakan gawean jadi guru, matanya untuk pertanian. Oh berat, ringannya dari romo Gusti. Dulu mengulanganku, nak lalu sedani sing latih misalnya, wah, nak dadi romoke mau bliro-bliro nyanyi tetep giromo ngono. Lah kok ora gelem apa? Oh aku biasanya kok dadi pesinar mau gak kelas ya. Ngono. Apa? Romo. Padahal aku ya dudu aktivis. Ini kan Tuhan itu mencomot orang itu milik Gusti Allah, gak salah pilih. Wong ngayalan iki nek ora dadi romo ndak melanggar, dadi romo wae. Kira-kira mungkin ngono kuwi ya. Sakramen penyembuhan. Kita itu kadang-kadang dalam perjalanan itu apa? Error jiwane, morale. Mbuh wiwit saka nganti soal memang melanggar moral, maka lalu itu berdosa. Mula ana hukum, ana sakramen tobat. Sakramen tobat. Nah sing lara fisike ya sakramen pengurapan orang sakit. Penak no. Jadi Katolik iki kabeh tersedia. Wiwit lahir nganti meh mati. Minyak suci kan meh mati. Meh mati. Terus bar mati wis dipikir kok memulai. Wiwit saka 7 dina nganti 1000 dina. Romo badhe nyuwun misa 1000 dinten. Aku ora tau gelem. 1000 dina gundulmu apa ngono. Sak jam wis suwe kok 1000 dina misal ngomong gak jelas kupiran ngopo ya apa. Wingi malah ono Romo, ini tanya saya taruh di altar ya, saya naik altar boleh? Nggak boleh. Wong arep nyalani tek kok naik altar. Ya ora oleh. Romo ora oleh naik altar kok. Naik kanthi imam. Iya naik altar ora kanthi imam apa ngono. Kowe ora ngerti yo ngomong untuk dudu perdiakon. Ngomong perdiakon langsung tak corek cukup gundul lisan ngono ya apa. Perdiakon ora iso bedake kanthi imam karo altar. Romo kami mau menaruh tek misa. Saya taruh di saya naik altar enggak boleh. Sing naik altar ki ming kosternya benake lampu ah ya ngono. Mancik altar, romo gak oleh kok. Iya kan ada ono praktek-praktek romo-romo koplak ki apa mantene begitu jadi terus diajak naik ke panti imam. Romo, sekarang kok mantannya enggak boleh naik altar. Ke dia ora oleh aku yo ngono. Munggah altar sing oleh ki ming Gusti Yesus tekandane karo lilin karo salib. Naik altar. Nah, kita kan ada di koplak to. Ya iya, ora tangga ya matri ki.
Kepomna belum sarapan kayak si do misa iso iki. Gereja Katolik itu, ya ini yang terakhir, mengawali tahun itu selalu mengajak untuk merayakan perdamaian. Maka 1 Januari saat gereja Katolik itu merayakan hari raya Mater Dei, Maria Bunda Allah, itu juga hari perdamaian seluruh dunia setiap Januari tanggal 1. Sapa ini sing gawe ngono? Pengaruh gereja untuk seluruh dunia. Apa itu? Apa lagi? Mulane mantep kok dadi Katolik. Terus nek wis iki ngerti ana kaya ngene iki, golek jawaban agama liya. Ana ora sing kaya iki? Nah, ana pindah agama, wajib kuwi hukume ora sunah. Nek ana agama liya kaya ngene iki, pindah agama kuwi wajib. Nek tak kandhani, aku wis golek-golek gak ono. Tetep Katolik gae. Ya apa, mulai nang dari Katolik kaya aja mung sekedar Katolik ngangok, ngopo, pakpo. Ya Katolik mantep ngerti sing dipilih iki berjanji bahasa Indonesia apa? Bermutu atau tidak? Nek bermutu ya dimantepi ora kok. Lah kula riyen kasih milih buku kula kula baptis bayi. Contohnya aku ya baptis bayi. Ora ana alasan aku biar dipilih kok. Mulane nganti mantep kuwi tugas wong iki. Iki lho Katolik iki. Ngono. Ora kok Katolik nggih. Ngerti kok utamane Katolik apa? Mboten. Wong Katolik iki ana sakral lho. Mboten, ngerti. Lah kowe Katolik, nggih Katolik. Sing penting percaya. Anak kowe ana sing liyane apik, ambil liyane. Oh, ya apik kuwi. Nek kowe ngerti apik lorane iki ngerti gitu lho. Dadi wong Katolik kok ora ngerti apa seneni kabeh kuwi apa. Takoni kitab suci wedi, takoni liturgi mengkeret, kaya kerupuk ae, apa mlengkung ya. Makanya penting itu belajar. Selamat untuk yang mau belajar. Yang tidak mau belajar enggak usah saya selamati. Ngono ae, Mas. Iki prodiakon iki udah buyang-buyu iki kita udah pinter-pinter ya saiki. Mengko didelok pas namae komuni kok ana sing error apa ora. Soalnya nak prodiakon ya anggere nganti aku biasanya kowe wae. Lah ngomongnya galak, urung tau nyampe aku ya. Nah, sing nang kiwa-kiwa kaya guyune ditutupi. Iya. Pon ngaten nggih Pak Pon. Pak Pon badhe nambahi sarapan? Mboten. Sebagai ketua prodiakon mboten. Mboten wani nggih, mboten wani. Baik, mari kita bangkit berdiri memperbarui iman kita.